Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nopriana Wulawadu dengan NIM 23030-101, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang sosiologi komunikasi. Baik, kita langsung saja pada inti pembahasan. Yang pertama tentang sejarah sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi menempuh dua jalur. Yang pertama, kajian dan sumbangan pemikiran Auguste Comte, Durkheim, Talcott Pearson, dan Robert Merton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional. Yang kedua, sumbangan pemikiran Karl Marx dan Habermas mengenai paradigma konflik bagi lahirnya teori-teori kritis dalam kajian komunikasi. Lahirnya sosiologi komunikasi. Sosiologi sejak semula telah memberikan perhatian pada masalah-masalah yang ada hubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dan lainnya. Apa yang disebutkan Comte dengan sosial dinamik, Durkheim dengan kesadaran kolektif, Marx dengan interaksi sosial, dan Habermas dengan teori komunikasi yang merupakan awal lahirnya sosiologi komunikasi. Saat ini, perspektif teoritis mengenai sosiologi komunikasi ini bertumbuh pada fokus kajian sosiologi mengenai interaksi sosial dan semua aspek yang bersentuhan dengan fokus kajian tersebut. Narwokono dan Suyanto mengatakan bahwa kajian tentang interaksi sosial disyaratkan adanya fungsi-fungsi komunikasi yang lebih dalam seperti adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terjadi tidaklah semata-mata tergantung tindakan, tetapi juga tergantung pada adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Aspek penting dalam komunikasi adalah bila seseorang memberikan tafsir kepada sesuatu atau pada sikap orang lain. Dalam komunikasi juga persoalan makna menjadi sangat penting ditafsirkan oleh seseorang yang mendapat informasi, karena makna yang dikirimkan menjadi sangat subjektif dan ditentukan oleh konteks sosial ketika informasi tersebut disebar dan diterima. Manusia sebagai makhluk sosial. Sosiologi komunikasi yaitu perspektif kajian sosiologi tentang aspek-aspek khususnya komunikasi dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya, dan dunia. Manusia diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang unik, yang memiliki kemampuan sosial sebagai makhluk individual dan sosial. Konseptualisasi sosiologi komunikasi. Kemampuan fungsional manusia membuat manusia berbeda secara fundamental dengan makhluk Tuhan lainnya dan dapat dilakukan secara simultan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk individu, sosial, dan spiritual. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini, baik dalam konteks fisik maupun sosial budaya. Dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lainnya untuk saling berkolaborasi dan pemenuhan kebutuhan fungsi satu dengan lainnya. Fungsi-fungsi sosial manusia lahir dari kebutuhan akan fungsi tersebut orang lain. Produktivitas fungsional dikendalikan oleh berbagai macam kebutuhan manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing secara individual maupun kelompok. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu adaptasi. Maka perlu adanya perilaku selaras yang dapat diadaptasi oleh masing-masing manusia. Sosiologi berpendapat bahwa tindakan awal dalam penyelarasan fungsi-fungsi sosial dan berbagai kebutuhan manusia diawali oleh dan dengan melakukan interaksi sosial atau tindakan komunikasi satu dengan yang lainnya. Aktivitas interaksi sosial dan tindakan komunikasi itu dilakukan baik secara verbal, non-verbal maupun simbolis. Kebutuhan akan adanya semua sinergi fungsional dan
akselerasi positif dalam melakukan pemenuhan kebutuhan manusia satu dengan yang lainnya, kemudian melahirkan kebutuhan adanya norma-norma dan nilai-nilai sosial yang mampu mengatur tindakan manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehingga terciptanya keseimbangan sosial dan tatanan sosial dalam proses kehidupan bermasyarakat. Sosiologi. Peter Sorkin mengemukakan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial dan gejala non-sosial, ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Kedua, konsep-konsep dalam sosiologi komunikasi. Adapun beberapa konsep sosiologi komunikasi menurut Selo Soemarjan dan Soleh Soemardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan atau unsur-unsur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri adalah dalam hal terjadi perubahan-perubahan dalam struktur sosial. Kedua, community. Masyarakat sebagai objek sosiologi. Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Soemarjan menyatakan masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Hubungan antara manusia kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian, dan sebagainya. Keseluruhan tersebut kemudian mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Maka muncullah budaya yang mengikat antara satu manusia dengan manusia lainnya. Telesmatika. Istilah teknologi telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika bermula dari istilah teknologi informasi. Istilah ini populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Istilah telematika ini lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebutkan secara bersama-sama, namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi komunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya. Lucas mengatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan pesan dalam bentuk elektronis. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Yang kedua, communication. Batasan lingkup komunikasi berupa penyebaran informasi atau ide-ide, sikap atau emosi dari seseorang atau kelompok kepada yang lain, terutama melalui simbol-simbol. Garber mengatakan komunikasi dapat didefinisikan sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan. Onong Yusyana menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan sebagainya yang muncul di benak seseorang. Jadi, lingkup komunikasi menyangkut persoalan yang ada kaitannya dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat, termasuk konten interaksi yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media komunikasi. Sosiologi komunikasi. Menurut Sorjono Sukanto, sosiologi komunikasi itu merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari
Interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok sosial. Sosiologi komunikasi juga berhubungan dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi itu mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efeknya media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial seperti apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa tersebut. Efek media massa itu komunikasi, budaya kosmopolitan, individu kelompok masyarakat dunia, teknologi itu telematika, proses dan interaksi sosial. Ranah sosiologi adalah di mana sosiologi saling bersentuhan dengan berbagai bidang, mulai dari bidang media massa, individu, budaya, interaksi sosial, dan juga teknologi. Karena sosiologi membahas tentang masyarakat, dalam masyarakat terdapat individu berbudaya saling berinteraksi dengan menggunakan teknologi dan media, maka sosiologi juga mempelajari itu semua dengan kenyataan bahwa sosiologi mempelajari mulai dari manusia hingga teknologi, maka studi sosiologi juga mempunyai dampak yang sangat luas, bukannya hanya pada individu manusia saja, tetapi dampak dari kajian sosiologi juga dapat digunakan sebagai pada kebijakan yang diambil oleh negara. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Salam, selamat pagi.